Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nazwa Aziza Berliana Putri dengan NPM 21520011078, mata kuliah Etika Profesi Hukum dengan dosen pengampu Ibu Rilda Murniati, SH MHum. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Etika Kefarmasian, Profesionalisme, Kode Etik, Apoteker, dan Hukum. Pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang makalah yang saya buat. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, serta memiliki pengetahuan, keterampilan yang melalui pendidikan bidang kesehatan. Untuk jenis tertentu, memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus-menerus harus ditingkatkan. Mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan dan peri kemanusiaan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Yang pertama, apa etika kefarmasian, profesionalisme, kode etik apoteker yang diberikan oleh pemerintah kepada apoteker di dalam menjalankan profesinya. Selanjutnya, bagaimana ketentuan pelayanan kefarmasian bagi pasien di apotek. Selanjutnya ada pembahasan. Etika telah menjadi bagian yang integral dalam pengobatan setidaknya sejak zaman Hippocrates, seorang ahli pengobatan Yunani yang dianggap sebagai pelopor etika kedokteran pada abad ke-5 Masehi. Dari Hippocrates muncul konsep pengobatan sebagai profesi, di mana ahli pengobatan membuat janji di depan masyarakat bahwa mereka akan menempatkan kepentingan pasien di atas kepentingan mereka sendiri. Yang pertama, etika farmasian. Etika farmasian yang sangat juga berhubungan dengan hukum. Hampir di semua negara ada hukum yang secara khusus mengatur bagaimana dokter harus bertindak berhubungan dengan masalah etika dalam perawatan pasien dan penelitian. Badan yang mengatur dan memberikan izin praktek apoteker di setiap negara bisa dan memang menghukum apoteker yang melanggar etika. Secara umum, apoteker diharapkan dapat mengaktualisasikan prinsip etika profesi dengan derajat yang lebih tinggi dibanding orang lain. Prinsip etika profesi itu meliputi belas kasih, kompeten, dan otonomi. Penjelasan dari belas kasih adalah memahami dan perhatian terhadap masalah orang lain, merupakan hal yang pokok dalam praktek pengobatan di dalam apoteker tersendiri. Yang kedua adalah kompetensi yang tinggi diharapkan dan harus dimiliki oleh apoteker. Terlebih lagi, tidak hanya pengetahuan ilmiah dan keterampilan teknis yang harus dijaga, namun juga pengetahuan etis, keterampilan, dan tingkah laku. Yang kedua, ada pengertian profesi. Profesi adalah kelompok terbatas dari orang-orang yang mempunyai keahlian khusus yang diperoleh dari pendidikan yang tinggi atau pengalaman yang khusus, dan dengan keahlian itu sendiri, mereka dapat berfungsi dalam masyarakat untuk berperilaku atau pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan warga atau masyarakat pada umumnya. Ciri-ciri profesi. Secara umum ada beberapa ciri-ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu satu, adanya pengetahuan khusus yang biasanya keahlian dan keterampilan yang ia miliki berkat pendidikan dan pelatihan dan pengamanan yang bertahun-tahun. Kedua, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini yang biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatan pada kode etik profesi. Yang ketiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Artinya, setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Yang terakhir, ada izin khusus untuk melakukan suatu profesi. Yang ketiga, ada kode etik apoteker. Berikut adalah kewajiban apoteker yang tercakup dalam keputusan Kokres Ikatan Apoteker Indonesia dalam nomor 014-IAI-XXV-VI-2002 tentang penetapan kode etik apoteker Indonesia.
Berikut adalah kewajiban umum seorang apoteker. Yang pertama, seorang apoteker harus menjunjung tinggi dan menghayati serta mengamalkan sumpah janji apoteker. Didasarkan niat luhur untuk kepentingan makhluk hidup sesuai dengan tuntutan Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, seorang apoteker harus berintegrasi tinggi, senantiasa menjalankan profesinya dalam profesional serta bertanggung jawab. Kemudian, kewajiban apoteker terhadap diri sendiri yaitu seorang apoteker wajib menjaga kondisi jiwa raganya serta kesehatan maupun kesejahteraan agar dapat menjalankan praktik kefarmasian secara maksimal. Kemudian adalah seorang apoteker wajib berperilaku baik dan menunjukkan rasa empati kepada penerima pelanggan. Kemudian ada kewajiban apoteker terhadap penerima atau pelanggan. Ya, ini yang pertama, seorang apoteker dalam melakukan tindakan profesionalismenya kepada penerima pelayanan atau pelanggan harus dapat dipertanggungjawabkan secara baik dan sesuai kompetensi dan kewenangannya. Kemudian, seorang apoteker dalam melakukan praktik kefarmasian harus mengutamakan kepentingan dan menghormati hak asasi penerima pelayanan atau pelanggan. Yang keempat, ada kedudukan tenaga kefarmasian dalam peraturan perundang-undangan. Tenaga kefarmasian yang merupakan bagian dari kelompok tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian. Dasar hukumnya adalah dalam pasal 11 ayat 6 Undang-Undang Tenaga Kesehatan yang disebutkan bahwa jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga farmasian atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Selanjutnya, berdasarkan pasal 108 ayat 1 disebutkan bahwa praktik farmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu, sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengemban obat dalam keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan di atas, kedudukan tenaga kefarmasian dalam hukum memiliki kedudukan yang kuat dan jelas. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah kedudukan tenaga kefarmasian dalam peraturan perundang-undangan. Tenaga kefarmasian merupakan bagian dari kelompok tenaga kesehatan yang memiliki kedudukan yang kuat dan jelas dalam peraturan perundang-undangan. Kedudukan tenaga kefarmasian yang kuat karena berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kesehatan diakui sebagai tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam melakukan pelayanan. Dan keberadaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang tenaga kesehatan telah meneguhkan keberadaan apoteker sebagai tenaga kesehatan di Indonesia yang dilengkapi dengan hak-hak yang melekat padanya. Selain itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang tenaga kesehatan semakin mengukuhkan penguatan apoteker dalam pelayanan kefarmasian, ya ini dengan diberikan kewenangan yang cukup luas. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.